Kenapa susah cari kerja? Giliran dapet malah gaji di bawah UMR, dan akhirnya pengangguran makin banyak. Simak video ini hingga habis. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini realitas yang dialami jutaan orang di Indonesia. Setiap tahun, jutaan lulusan baru masuk ke pasar kerja. SMA, SMK, sarjana, bahkan yang sudah berpengalaman tapi kena PHK. Masalahnya, lapangan kerja tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Akibatnya sederhana tapi brutal. Banyak orang berebut sedikit kursi. Ketika satu lowongan diperebutkan puluhan bahkan ratusan pelamar, posisi tawar pekerja jatuh. Perusahaan tahu itu. Maka muncul kalimat klasik, kalau nggak mau masih banyak yang mau. Di titik inilah gaji ditekan. UMR yang seharusnya jadi batas minimum hidup layak, di lapangan sering dianggap gaji kemewahan. Banyak pekerja akhirnya menerima upah di bawah UMR bukan karena setuju, tapi karena pilihan lain adalah menganggur. Masalahnya belum selesai. Gaji rendah bertemu biaya hidup yang terus naik. Transport mahal, sewa mahal, makan mahal. Akhirnya banyak orang sadar, kerja sebulan penuh tapi tetap tekor. Mereka keluar, bukan karena malas, tapi karena kerja pun tidak menyelamatkan hidup. Di sisi lain ada masalah yang jarang dibahas jujur. Skill tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Ijazah banyak, tapi keterampilan siap pakai sedikit. Lowongan ada, pelamar ada, tapi tidak saling cocok. Lalu ditambah praktek akal-akalan, kontrak pendek, outsourcing, magang berkepanjangan, status freelance palsu. Semua demi satu tujuan, menghindari kewajiban upah layak. Secara hukum, gaji di bawah UMR itu salah, tapi pengawasan lemah, jumlah pengawas sedikit, sanksi jarang dijatuhkan, pelanggaran jadi kebiasaan. Akhirnya terbentuk lingkaran setan, lapangan kerja sedikit, upah ditekan, pekerja keluar, pengangguran naik. Dan ketika pengangguran naik, upah makin ditekan lagi. Inilah sebabnya pengangguran tinggi bukan karena orang Indonesia malas, tapi karena sistem kerja kita belum adil dan belum sehat. Kalau kerja tidak menjamin hidup layak, maka wajar kalau orang ragu bekerja. Dan selama masalah ini tidak dibenahi dari hulunya, cerita susah cari kerja dan gaji di bawah UMR akan terus berulang.